Di tengah kencangnya isu reshuffle jilid 2 yang kabarnya akan segera dilakukan, sejumlah partai politik pendukung pemerintah semakin kencang bersuara. PAN yang sebelumnya menyebut sudah mengantongi 2 jatah menteri dibantah istana. Sementara Hanura yang menjadi salah satu partai pengusung pemerintah menyatakan jangan sampai ada penumpang gelap. Benarkah dorongan reshuffle kedua kali ini lebih kental dengan intervensi? Akan seperti apa sikap Jokowi sebagai pemilik hak prerogatif? Jatah siapa yang akhirnya akan berkurang? Parpol atau profesional murni? Bagaimana pula dengan nasib PAN di Kabinet Jokowi JK? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di Berita Satu TV. Ini tidak sengaja ya, pakaian kita pada hari ini bernuansa biru, bukan karena menyambut Pak Bara nih. Kalau menyambut juga nggak apa-apa kan? Ya, baik. Nggak ada salahnya. Pak Burhan, kita mulai dari Anda. Reshuffle ini kan merupakan kewenangan Presiden, tapi tidak bisa dipungkiri pada kenyataannya partai politik bersuara jika kita tidak mau menyebut sebagai mengintervensi. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau di atas kertas reshuffle atau pembentukan kabinet bagian dari prerogatif seorang presiden. Tapi dalam sistem presidensial multipartai, pengaruh partai politik dalam menentukan struktur kabinet maupun dalam merombaknya itu tidak bisa dipungkiri. Yang penting adalah menciptakan semacam borderline. Kira-kira kapan partai politik dibolehkan untuk memberikan saran dan kapan partai politik tidak boleh untuk melanggar batas, untuk tidak mengganggu hak prerogatif tadi. Nah, di situ ruang komunikasi antara presiden dengan partai sangat terbuka. Yang terjadi saat ini seperti apa Anda melihatnya? Nah, kalau yang terjadi selama ini ya, saya kira bukan hanya Jokowi, pada masa sebelumnya selalu muncul gitu ya, satu perdebatan, satu isu terkait dengan sebatas apa hak prerogatif presiden itu bisa dipengaruhi. Nah, misalnya kalau kita lihat ke belakang, selalu muncul perdebatan apakah partai politik ketika menitipkan kadernya dalam struktur kabinet itu dianggap sedang menitipkan kadernya dan kemudian loyalitas dari menteri yang berada di kabinet akan terbelah atau tidak. Nah, kalau kita lihat dalam kasus sekarang, sebenarnya ada beberapa hal ya yang kemudian memunculkan istilah intervensi, mulai dari kesimpulan sementara Pansus Pelindo yang meminta kepada Jokowi agar mereshuffle Rini Sumarno misalnya, atau pernyataan dari salah seorang kader PAN yang dianggap mungkin offset ya terkait dengan 2 nama yang akan digantikan oleh kader PAN. Tapi pertanyaannya apakah itu representasi dari PAN atau suara pribadi gitu. Nah, pada titik itu isu terkait dengan bagaimana seorang presiden itu bisa menetapkan batas dan kapan partai politik itu bisa memberikan saran, disitulah saya kira ruang komunikasi itu terbuka. Oke, disebut offside nih Pak Bara, dengan menyebutkan ada 2 menteri yang akan diganti dan penggantinya dari PAN. Ya, saya bisa katakan bahwa statement dari salah satu ketua DPP PAN itu adalah statement pribadi ya, yang tidak mewakili, tidak menggambarkan partai. Posisi resmi dari institusi DPP PAN maupun ketua umum. Jadi itu adalah semacam pure spekulasi murni, dan kami juga tidak tahu dari mana sumbernya. Yang jelas adalah bahwa kami sangat menghormati prerogatif dan otoritas penuh yang dimiliki oleh presiden kalau nantinya akan melakukan reshuffle. Jadi kami juga punya komitmen. Tadi Bung Burhan sudah mengatakan bahwa ini kita sekarang memakai sistem presidensial yang lebih kuat dibandingkan dengan masa lalu ya, Burhan ya. Walaupun memang kita juga menggunakan sistem multipartai, tapi still pada akhirnya yang memutuskan itu, apalagi menyangkut pemerintahan, menyangkut kabinet, itu adalah presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi kami memang menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Kami tidak melakukan intervensi, sama sekali kami tidak misalnya secara agresif, misalnya menjorokkan nama-nama kepada Presiden Jokowi, dan kami yakin juga bahwa adalah Presiden Jokowi juga seorang yang punya sikap sendiri ya, dan tidak mudah untuk dilakukan intervensi gitu. Jadi sama sekali kami tidak melakukan intervensi selama ini. Kalau boleh tahu, di internal PAN sendiri kondisi terkininya seperti apa menyikapi akan terjadi reshuffle ini? Ya, kami bersikap pasif ya. Kami sama sekali tidak secara aktif misalnya melobi pihak-pihak termasuk presiden. Kami hanya menunggu. Memang kami pada awal September sudah menyatakan mendukung pemerintahan dan masuk dalam pemerintahan, dan kalau nanti memang sebagai manifestasi dari masuknya kami ke dalam pemerintahan, ada beberapa anggota PAN yang diminta untuk masuk ke kabinet, itu tentu akan kami dukung. Tapi kami bukan dalam posisi yang
meminta-minta gitu kepada Presiden. Tapi berharap diberi juga kan? Sama sekali tidak berharap. Saya pikir pada waktu kami menyatakan mendukung pada Presiden pada waktu itu, pemerintah ya mendukung untuk masuk pemerintah, sama sekali tidak ada deal, tidak ada kesepakatan secara khusus akan berapa jumlah kursi atau misalnya apa kami nanti akan masuk dalam kabinet. Kalau pada akhirnya tidak diberi kursi, bisa tetap setia dengan ya, tentu partai saja kami koalisi sudah secara terbuka menyatakan dukungan terhadap pemerintah. Tentu saja kami harus konsisten. Kami sudah mengambil semacam keputusan itu adalah sikap politik, pilihan politik yang diambil oleh PAN yang menganggap bahwa untuk ke depan ini sampai 2019 melihat latar belakang PAN, histori PAN, bahwa peran strategis yang bisa dimainkan oleh PAN selama 4 tahun ke depan ini adalah kalau kami berada dalam pemerintahan gitu. Dalam politik itu tidak ada makan siang yang gratis. Ya, itu bagian dari bahasa yang mempertemukan antar politisi dan itu wajar gitu ya. Ada proses resiprokal ya, di mana PAN sudah menunjukkan loyalitasnya dan harus diingat sejak PAN masuk dalam koalisi pendukung pemerintah, konstelasi politik di parlemen berubah. Ada 2 indikator setidaknya yang patut untuk kita highlight. Yang pertama adalah APBN 2016 yang berjalan mulus. Saya kira kalau misalnya PAN tidak mendukung, sulit. Karena ketika PAN masuk, konstelasi pendukung pemerintahan Jokowi di parlemen itu 46% dibanding dengan KMP yang turun menjadi 43%. Memang masih ada suara Demokrat yang belum menentukan sikap. Tapi posisi 46% itu naik signifikan dibanding sebelumnya cuma 37%. Yang kedua adalah sidang MKD gitu ya. Yang sebelum meskipun tanpa keputusan klimaks ya menghukum Setia Novanto, tetapi keputusan anggota MKD dari PAN 2 orang itu jelas mengubah konstelasi juga. Nah tentu dalam politik ada harga tanda kutip yang harus dibayar. Meskipun secara politik nggak perlu diucapkan secara langsung, itu kan politik gitu ya. Jadi makanya saya tadi mengkritik kalau ada representasi dari PAN meskipun suara pribadi mendesakkan ke publik, itu politically incorrect gitu. Karena pada dasarnya Jokowi juga harusnya tanpa harus didesak paham itu gitu. Karena tapi harga dengan 2 posisi menteri ini harga yang wajar kalau menurut Anda? Menurut saya wajar. Pertama, suara PAN di parlemen itu sekitar 9-10%. Ya, kemudian ya, jadi yang kedua tentu harus dilihat juga dari sisi historis. PAN bukan bagian awal pendukung kemenangan Jokowi JK. Nah, tentu yang merasa terusik dalam konteks masuknya PAN adalah partai-partai yang dari sisi kekuatan matematika politik itu di bawah PAN. Tetapi dari sisi historis mereka ikut dari awal proses menjadikan Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden. Makanya kalau kita lihat sekarang yang rame kan suara dari PKB, suara dari Nasdem gitu ya. Yang kebetulan mungkin paling khawatir kalau misalnya PAN masuk kemudian mengganggu alokasi yang sudah mereka terima gitu. Tapi ini debat berikutnya, siapa yang paling dirugikan jika PAN masuk? Menurut saya ini ujian juga leadership dari seorang Jokowi, mampu atau tidak dia menjaga dukungan yang sudah ada sambil tadi mempersilahkan pemain baru. Karena bagaimanapun koalisi pendukung Jokowi dengan hanya 37% sebelum PAN masuk, itu koalisi kurus dan sakit-sakitan. Itu tidak sehat buat sistem presidensial multipartai. Karenanya perlu ditambah minimal sampai di angka 50-55%. Oke, berarti masuknya PAN memang sangat signifikan. Signifikan. Jadi itu penting buat Jokowi karena bagaimanapun Jokowi mengelola pemerintahan dalam situasi multipartai. Jadi dalam sistem presidensial yang dibungkus dengan multipartai, seorang presiden tidak bisa leluasa tanpa dukungan yang kuat dari partai politik. Nah, di situ peran PAN penting gitu. Tapi dengan masuknya PAN, siapa yang akan tergeser? Nah, itu yang jadi diskusi menarik. Namun saya harus jeda dulu. Pemirsa, kami akan kembali dengan dialognya. Tetaplah bersama kami. Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terhadap kinerja kementerian dan lembaga negara akan menjadi pertimbangan dalam perombakan kabinet. Berikut ini hasil evaluasi terhadap 10 kementerian yang kinerjanya menurun selama setahun.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2014 mendapat poin sekitar persisnya 66,7%. Lalu di tahun 2015 menurun menjadi 60,17% sehingga ada penurunan kinerja sebesar 6,53%. Berikutnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di mana tahun 2014 mendapat nilai akuntabilitas sebesar 70,69%, lalu turun menjadi 65,07%, ada penurunan sebesar 5,62%. Di posisi ketiga ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengalami penurunan sebesar 5,23%. Di posisi keempat, Kementerian Tenaga Kerja yang kinerjanya dinilai turun sebesar 3,35%. Lalu Kementerian Perhubungan di posisi kelima yang kinerjanya turun 3,29% dibandingkan dengan tahun 2014. Selanjutnya di posisi keenam, Kemenko Polhukam yang pada tahun 2015 kinerjanya dianggap turun oleh Kementerian Pan-RB yaitu sebesar 3%. Di posisi ketujuh Kementerian Sekretaris Negara yang kinerjanya dianggap turun 2,7% dibandingkan dengan tahun 2014 lalu. Di posisi ke-8 ada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang kinerjanya turun 2,31%. Di posisi ke-9 Kementerian Komunikasi dan Informasi yang turun 2,11%. Di posisi ke-10, Kementerian Sosial yang kinerjanya dianggap turun 2% dibandingkan dengan tahun 2014 lalu. Bagaimana Anda melihatnya Pak Bara, sesuai dengan masukan Anda terhadap kinerja Menteri Kabinet Kerja ini? Ya, memang tadi siang kami menyampaikan semacam refleksi akhir tahun ya. Yang salah satu poinnya adalah mengenai soliditas dari kabinet yang kami rasa selama 2015 itu sangat-sangat kurang soliditas itu. Terjadi semacam perdebatan di luar yang tidak perlu sebetulnya antar beberapa menteri. Kemudian juga terjadi pertarungan di dalam, pertarungan politik di dalam yang sangat kelihatan dari luar. Yang tentu saja ini sangat mengganggu efektivitas dari kabinet sebagai institusi penopang presiden. Dan ini kami sangat menyoroti itu. Dan kami pikir memang 2016 ini kita harus, pemerintah ini harus melakukan semacam fresh new start, suatu permulaan baru yang segar agar hal-hal yang terjadi 2015 ini tidak terjadi lagi, betul. Dan tidak terlalu cepat Pak Bara, kan baru reshuffle Agustus. Ya, saya tidak mengatakan reshuffle, saya mengatakan bahwa soal soliditas itu harus diperbaiki, ya. Kemudian juga soal kinerja beberapa menteri yang kami soroti juga, yang kami pikir harus fokus pada substansi permasalahan daripada hanya memainkan peran-peran yang kelihatannya penting dalam level image, tapi dalam segi substansi pokok itu kurang diperhatikan begitu. Jadi kalau ya tentu saja ini adalah penilaian-penilaian yang menjadi masukan bagi presiden ya. Tentu saja pada akhirnya kan presiden yang memutuskan kalau memang perlu dilakukan reshuffle atau tidak. Itu tentu saja kan ini publik dan juga partai politik, kami sebagai partai politik juga punya tanggung jawab ya untuk, apalagi kami sudah menjadi bagian dari pemerintahan, tentu saja kami bisa memberikan semacam input kepada presiden agar pemerintahan bisa berjalan lebih baik. Jika ini ditanggapi sebagai salah satu bentuk intervensi, ya. Bagaimana komentar Anda? Sama sekali tidak ya, artinya kami yakin bahwa Presiden Jokowi itu punya sikap yang kuat, punya karakter yang kuat. Tentu saja beliau dalam memutuskan sesuatu itu berdasarkan berbagai macam pertimbangan. Pada akhirnya tentu beliau memutuskan sesuai dengan apa yang terbaik, kepentingan terbaik bagi beliau dan juga kepada pemerintahannya gitu. Jadi saya pikir masukan itu bisa dari mana saja, tapi pada akhirnya kan yang menentukan itu presiden. Kalau kami memberikan input semacam saran itu juga bukan merupakan intervensi kan begitu ya. Oke. Bagaimana Anda melihat manuver PAN ini? Apakah ini bentuk intervensi halus gitu atau gimana? Begini, hati-hati terkait dengan meskipun benar ya bahwa dalam setahun lebih kabinet Jokowi itu lebih banyak noise ya ketimbang voice. Itu kelihatan betul ada semacam pengkubu-kubuan antar kelompok gitu ya di dalam kabinet, dan perbedaan serta kegaduhan itu ditampakkan secara telanjang. Itu jelas. Tetapi jangan lupa ketika kegaduhan itu muncul, miskomunikasi antar kabinet itu secara telanjang terlihat, orang juga bisa menunjuk bahwa faktor leadership punya kontribusi terhadap masalah itu. Jadi jangan-jangan masalahnya bukan di menteri, jangan-jangan masalahnya di faktor RI1, RI2 yang tidak mampu menjaga soliditas. Jadi kalau kritiknya ke menteri saja, saya kira juga tidak fair.
Makanya seorang presiden dan wakil presiden. Tapi bukan berarti RI 1, RI 2-nya yang di-reshuffle kan, Pak? Kita harus menunggu 5 tahun secara konstitusi gitu ya. Kalau tidak ada kesalahan luar biasa, ya kita tunggu. Cuma masalahnya adalah ketika jari telunjuk kita mengarah kepada kabinet terkait dengan mismanagement, soliditas yang kurang, pada dasarnya juga ada kontribusi dari leadership yang kurang pula gitu. Jadi Anda melihat hal yang sama dengan yang dilihat oleh PAN? Sama, cuma kemudian kan orang bisa membaca lain dari sisi kenapa PAN dari yang sisi berbicara, timing itu berbicara sekarang. Nah, saya ingin komentari tadi apa yang di timing kan setelah karena ini akhir tahun. saya ingin menyampaikan referensi akhir tahun. Saya ingin komentari dari apa yang ditampilkan oleh Berita Satu tadi di layar ya, terkait dengan indeks kinerja penurunan menteri-menteri yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, pertama tentu ada konflik kepentingan. Karena bagaimanapun Kementerian Pendayagunaan Negara yang melakukan evaluasi, bagian dari yang perlu dievaluasi gitu. Jadi seharusnya kan ada, kalau dulu zaman SBY itu ada UKP 4. Jadi semacam unit yang menjadi mata dan telinga presiden, memberikan rapot yang clear indikatornya. Nah, saya tidak tahu tadi indikatornya apa yang disebut penurunan. Itu penting supaya masyarakat juga bisa menilai dan memberikan input gitu ya. Yang kedua tentu ya harus fair juga untuk disebutkan kalau ada 10 yang turun, mana yang naik gitu atau stabil. Dan terakhir nggak fair juga membandingkan 2014-2015 karena Jokowi baru dilantik 20 Oktober. Menteri baru dibentuk sekitar 2 bulan sebelum akhir 2014. Jadi ada kontribusi di kementerian zaman SBY di tahun 2014. Kenapa dibandingkan dengan 2015? Jadi hal-hal semacam ini saya kira perlulah kita masukkan ya sebagai kritik kepada kementerian yang melakukan evaluasi. Dari PAN ada di sini nih kan, PAN juga memberikan masukan terhadap kinerja menteri. Nah, menteri-menteri mana saja yang berkinerja kurang baik menurut analisanya? Kami tidak secara spesifik ya memberikan penilaian individual, tapi saya pikir sangat jelas ya, secara umum ada beberapa menteri yang memang kurang begitu fokus pada substansi permasalahan, tapi lebih peduli pada hal-hal yang bersifat image begitu. Jadi ini saya pikir harus kita cermati bersama, dan saya pikir ini juga menjadi bahan pertimbangan presiden dalam memberikan penilaian dan melakukan evaluasi terhadap kabinetnya selama 2015 ini. Oke, kita ketahui Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid sudah menagih janji Jokowi ini yang sudah berjanji akan membentuk kabinet ahli, bukan kabinet transaksional. Mungkin nggak Pak Burhan? Ya, zaman PKS masuk dalam pemerintahan SBY jilid pertama dan jilid kedua juga melakukan politik transaksional. Jadi jangan seperti itulah gitu ya cara mengkritiknya. Jadi transaksional itu sebenarnya dalam politik bagian dari bahasa baku. Satu hal yang sah sebenarnya. Ya sah gitu ya. Jadi apa yang salah gitu loh. Politik kan bagian dari take and give. Yang penting adalah bisa dirasionalisasi, bisa dipertahankan argumentasi dan dasarnya. Nah, termasuk misalnya ketika partai politik menyodorkan nama sebagai calon kabinet, tentu nama yang disodorkan bukan berdasarkan pada patronase atau kedekatan kepada ketua umum, tapi lebih berdasarkan pada faktor merit gitu loh. Nah, selama ini yang menjadi persoalan terutama buat presiden Jokowi atau presiden Indonesia pada umumnya, mereka seperti di fait accompli oleh partai yang mendukungnya dengan menyodorkan nama yang seolah-olah tidak bisa diganggu gugat, dan nama itu bukan yang terbaik dari partainya, tapi nama yang dekat sama ketua umumnya. Ini problem itu. Nah, jadi saya sendiri tidak setuju kalau ada pengelompokan berdasarkan menteri profesional versus menteri partai. Itu menurut saya kategorisasinya salah. Itu tidak apple to apple. Itu seperti membandingkan jeruk kuning dengan jeruk Garut gitu ya. Jadi ada menteri dari partai politik yang profesional. Ada juga menteri profesional, menteri non partai yang tidak profesional gitu loh. Orang seperti Lukman Hakim Saifuddin orang partai, tapi sebagai menteri agama dia profesional. Nah, sebagaimana juga banyak orang non partai yang mengelola kementerian tapi tidak profesional. Jadi lebih baik kita kategorinya jelas, partai, non partai, profesional, non profesional. Sekarang yang penting buat PAN misalnya, karena sedang mempersiapkan ini, sodorkan nama yang terbaik yang Anda punya, primus inter pares. Nah, yang saya khawatir adalah tadi, dan ini bukan hanya gejala di PAN, banyak partai menyodorkan nama itu bukan didasarkan pada faktor meritokrasi, tapi karena kedekatan dengan ketua umum atau bagian dari faksi
yang dominan di sebuah partai politik. Oke, Pak Bara, ini Taufik Kurniawan dan juga Asman Asnur yang sudah disebut-sebut ini apakah kandidat terbaik dari PAN? Jadi kita banyak ya, saya pikir banyak anggota, banyak kader yang memang kalau memang diminta mempunyai kualifikasi untuk masuk kabinet. Jadi bukan hanya kedua nama itu, tapi juga ada banyak lainnya. Saya pikir PAN sebagai partai intelektual ya Burhan ya, dia kekurangan sumber daya, resources, kalau memang kami diminta untuk sudah disiapkan belum? Masuk ke pemerintahan. Ini kan kami belum ada semacam diskusi yang lebih dalam dengan presiden, tapi dan tidak perlu ada persiapan khusus kalau memang diminta ya ada. Dan saya pikir Presiden Jokowi juga mempunyai sense yang sangat kuat ya siapa partai-partai yang memang anggota-anggota dari PAN yang memang kalau nanti diajak yang memang berarti secara internal sudah siap. Ya, kami selalu siap apakah kami berada di luar pemerintahan ataupun nanti masuk pemerintahan secara lebih konkret, misalnya nanti mempunyai anggota-anggota kami diminta masuk kabinet, tentu saja kami siap sebagai partai politik. Anita harus siap gitu dalam posisi apapun, dalam mengemban tugas apapun. Oke, baik. Kembali saya harus jeda, namun setelah ini kami akan kembali dan mengundang Anda pemirsa untuk ikut berpartisipasi melalui telepon. Tetaplah bersama Prime Time Talk. 2019 tentang Sekretaris Kabinet Ya pemirsa, kami masih kembali bersama Prime Time Talk dan sudah terhubung juga dengan Taufikul Hadi dari fraksi Partai Nasdem. Selamat malam Pak Taufikul Hadi. Selamat malam juga. Ya Pak Taufikul Hadi, ini menjelang reshuffle ini sudah terlalu banyak suara dari partai politik sudah mengeluarkan pendapat-pendapatnya terkait reshuffle yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Bagaimana Nasdem melihat ini sendiri? Apakah ini sebuah bentuk intervensi atau bukan? Begini, persoalan reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi presiden mau menggantikan menteri atau melakukan perubahan-perubahan kabinet, itu adalah sepenuhnya menurut kami adalah hak prerogatif. Cuman yang ingin kami beri catatan adalah, kami ini adalah partai-partai, ada 4 buah partai itu adalah menjadi pilar daripada kabinet sekarang ini. PDIP, Nasdem, PKB, Hanura. Itulah partai yang sejak awal dan komited terhadap pemerintahan sekarang ini. Kami telah menunjukkan loyalitas dan berdarah-darah di dalam konteks presiden sekarang ini. Nah, kalau memang ada kebijakan melakukan reshuffle, itu adalah semata-mata karena keinginan untuk memperkuat pemerintahan, stabilitas pemerintah. Itu tidak ada masalahnya. Silakan partai apa saja mau bergabung, silahkan dalam konteks memperkuat dan memberikan sumbangan kepada stabilitas pemerintah. Tetapi bukan di atas kerugian partai yang telah selama ini menunjukkan loyalitasnya. Karena kalau itu tidak ada gunanya. Jadi satu masuk, yang lain keluar. Itu menurut saya tidak strategis. Karena itu menurut saya yang baik adalah presiden mengundang partai lain sebanyak-banyaknya ke dalam pemerintahan tanpa perlu kemudian adalah membuat partai-partai yang selama ini telah menunjukkan komitmennya itu harus keluar dari kabinet. Artinya jatah kursinya Nasdem jangan dikurangi atau dihapuskan begitu ya, Pak? Siapapun, maksudnya pemerintah, partai-partai yang selama ini adalah sebagai pendukung pemerintahan sekarang ini, PDIP, PKB, Hanura, Nasdem, tidak perlu dikurangi karena untuk apa? Itu kan di dalam konteks memperkuat pemerintahan. Kalau misalnya satu masuk yang lain keluar itu kan sama saja seperti sekarang ini. Apakah partai yang akan masuk itu loyalitasnya lebih tinggi daripada kami? Kalau kami telah menunjukkan loyalitasnya. Tegas itu selama ini. Oke, tapi bukannya... Apakah kemudian hal tersebut menjadi penting, kemudian mengeluarkan yang satu, kemudian memasukkan yang lain? Itu menurut saya. Tapi kan dengan masuknya PAN itu juga memperkuat posisi pemerintah. Apakah Anda tidak melihatnya seperti itu, Pak? Oh iya, tentu saja. Bukan hanya PAN.
partai-partai lain silakan saja masuk ke dalam. Tetapi tidak perlu kemudian mengambil kursi yang telah menjadi jatah dari partai-partai yang selama ini telah mendukung pemerintahan sekarang ini. Berarti Anda sendiri melihat rencana reshuffle yang kali ini adalah sudah terlalu banyak intervensi. Apakah seperti itu? Intervensi dari siapa maksudnya? Dari partai-partai yang salah satunya dari PAN barangkali melakukan berbagai manuver? Tidak ada. Kami tidak melihat hal yang seperti itu. Maksudnya itu adalah intervensi itu adalah sepihak. Tetapi di dalam konteks berpolitik itu dua pihak itu adalah hal seperti itu adalah lazim di dalam konteks politik. Tidak ada masalahnya. Jadi kami welcome. PAN itu adalah bergabung di dalam kabinet sekarang ini, di dalam pemerintahan sekarang ini. Tetapi tidak perlu kemudian masuk PAN, kemudian partai lain harus keluar. Itu kan tidak strategis kalau berpikir seperti itu. Karena kalau dilakukan sebuah reshuffle itu semata-mata adalah untuk memperkuat stabilitas pemerintah. Demikian. Tapi apakah ini artinya Nasdem tidak merasa dirugikan dengan masuknya PAN dan terancam akan tergeser? Apakah ada rasa seperti itu? Kan kursinya kan banyak, bukan hanya kursi partai politik di sana. Kalau partai politik di awal itulah sudah berkeringat. Kami ini berkeringat terhadap presiden sekarang ini. Menurut saya ya menteri yang tidak berkeringat. Jadi kalau misalnya mau ada reshuffle, mereka yang harusnya dikurangi adalah yang bukan dari partai politik, seperti itu Pak? Kalau menurut saya lebih strategi seperti itu. Karena apa? Yang paling stabilitas itu akan diberikan oleh partai-partai politik yang ada kursi di parlemen. Itulah menjamin kemudian sebuah rencana pemerintah, program pemerintah. Baik Pak. Itu akan diberikan, itu adalah oleh partai-partai yang ada kursi di parlemen. Tetapi kalau memang tidak ada, itu adalah persoalan politik yang lain. Sejauh mana mengatakan bahwa dia telah memberikan sumbangan terhadap stabilitas pemerintah. Itu menurut saya. Baik, jadi kalau menurut saya kalau misalnya PAN masuk, bagus. Tapi tidak perlu mengurangi jatah partai politik yang sekarang ini. Oke, baik Pak Taufikul Hadi. Terima kasih atas masukannya. Kami beralih dulu sebentar. Tahan dulu sebentar Pak ya. Kita masih mau berbincang dengan narasumber kami yang lain. Pak Bara kayaknya nih. Bagaimana dengan masuknya PAN? Katanya ya sudah memperkuat pemerintah tapi jangan ke jatah menteri. Ya, saya nggak bisa mengomentari ya. Lagi-lagi kan itu nanti presiden yang mengambil keputusan ya. Tentu saja presiden mempunyai hak otoritas untuk melakukan perubahan kalau dirasakan perlu. Tapi yang jelas memang maksudnya PAN itu tentu kami yakin akan memperkuat basis politik dari pemerintahan ini. Pak Burhan, bagaimana Anda melihatnya sikap dari Nasdem seperti ini? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi masuknya PAN itu akan dianggap mengganggu jika alokasi yang sudah ditetapkan buat partai pendukung dari awal itu bisa dikurangi. Nah itu baru menjadi ancaman. Terutama partai-partai yang secara matematika politik itu kekuatannya kurang lebih setara antara PAN, PKB, Nasdem ya. Kalau PAN kan sedikit di atas PKB dan Nasdem, tapi dari sisi historis PKB dan Nasdem lebih besar kontribusinya karena ikut mendukung Jokowi JK dari awal. Tapi poin saya begini, kalau kita baca ya, read between the line, apa yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, itu kan yang potensial kena reshuffle, kalau kita memakai asumsi yang beliau gunakan, itu kan menteri non-partai politik. Ya. Karena backup politiknya nyaris tidak ada. Jadi kalau misalnya di reshuffle, itu diasumsikan tidak punya komplikasi politik apapun. Nah, tunggu, ini kita harus baca secara lebih hati-hati itu ya. Kalau misalnya menteri dari kalangan partai politik, ada kekhawatiran loyalitas politiknya itu bisa terbelah. Nah ini soal psikologis, gitu ya. Psikologis dalam pengertian menteri non partai, dugaan saya itu loyalitasnya lebih kuat ke Jokowi dan Jokowi merasa mereka itu bagian dari orang-orangnya. Jadi soal psikologis pada dasarnya. Nah ketika bicara mereka non partai itu lebih bisa dia kendalikan, lebih bisa dia kontrol. Tentu kembali ke Jokowi, bersedia atau tidak dia untuk mereshuffle menteri yang notabene bisa dia kontrol lebih besar ketimbang menteri yang berasal dari partai politik. Contoh soal Rini Sumarno, ini simpel sebenarnya. Ini persoalan apakah Rini itu dianggap lebih loyal kepada Jokowi ataukah dia menjadi sasaran dari teman-teman PDIP untuk direshuffle karena dianggap tidak lagi loyal kepada Ibu Mega. Ini kan persoalan
psikologis pada dasarnya. Kembali ke Jokowi, gitu. Apakah dia mau mengurangi menteri non partai politik yang menurut psikologis dia itu lebih loyal kepadanya? Nah, kembali juga kepada menteri dari kalangan partai politik. Kalau misalnya menteri dari kalangan partai politik bisa menunjukkan loyalitasnya full untuk seorang Jokowi, seperti yang indah dalam kertas tadi, loyalitas saya akan kepada partai akan berhenti setelah dipilih sebagai menteri, misalnya, itu meskipun itu too good to be true ya, tetapi apakah itu bisa dijadikan jaminan? Kalau Anda bisa, bagaimana melihatnya loyalitas menteri-menteri dari partai politik nih? Kan banyak yang mengatakan sekarang kabinet yang memiliki banyak majikan, majikannya banyak, bukan hanya presiden gitu ya. Karena tadi banyak kekuatan gitu ya, banyak stakeholder yang menitipkan kadernya di kabinet. Nah, ini persoalan psikologis terkait dengan loyalitas. Kalau misalnya menteri-menteri dari kalangan partai politik itu bisa menunjukkan loyalitasnya itu full untuk seorang presiden, saya kira presiden tidak ada persoalan untuk mereshuffle menteri non partai politik. Apalagi jika menteri dari kalangan non partai politik kinerjanya ancur-ancuran. Jadi sudah tidak, misalnya kalau sudah tidak bisa diandalkan dari sisi teknokratis, dukungan politik juga tidak ada, ruginya itu 2 kali, itu double loss buat seorang Jokowi. Tapi kan lagi-lagi psikologis ini yang perlu ditunjukkan gitu ya oleh menteri dari kalangan partai politik. Oke, kira-kira bagaimana Anda melihat langkah yang akan diambil oleh Presiden Jokowi jika memang ada reshuffle jilid kedua? Begini, kalau dari reshuffle pertama, jilid pertama di bulan Agustus, itu kan praktis yang dikurangi jatahnya kan Nasdem. Ya, Pak Tejo sudah dikurangi ya. Nah, kalau kemudian Nasdem dikurangi lagi, tentu bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi PKB itu dari kader murni PKB ada 3 yang jadi menteri. Tapi ada juga Menristek dan Dikti yang notabene masuk melalui jalur PKB gitu ya. Belum lagi menteri sosial juga. Bisa 5 kalau memasukkan Ibu Hovifah gitu ya. Tapi poin saya adalah kalau dari sisi politik, benar yang dibilang Pak Taufik tadi, lebih ringan ongkos politiknya jika PAN masuk tanpa mengurangi alokasi menteri dari partai politik. Masalahnya adalah dilihat saja gitu ya, seberapa besar gitu ya menteri dari kalangan partai politik menunjukkan loyalitasnya full kepada presiden. Kalau itu bisa ditunjukkan, kemudian dari sisi kinerja juga tidak terlalu jelek, mereka juga sudah unggul dari sisi komparatif masalah dukungan politik. Saya kira menteri dari kalangan partai politik relatif aman. Oke, ini singkat Pak Burhan, lepas dari semua kegaduhan ini jika dilihat berdasarkan kebutuhan dan juga kompetensinya, apakah memang sudah saatnya reshuffle? Saya pribadi sudah saatnya. Sudah saatnya. Jadi yang paling kelihatan adalah gitu ya, banyak menteri yang tidak bisa mengikuti ritme presidennya. Ya. Dan presidennya juga harus meningkatkan gripnya, terutama dari sisi tadi. Jangan sampai keluar itu seolah-olah antar satu menteri dengan menteri yang lain kemudian terjadi baku pendapat. Bahkan sekarang Wapres dengan Menko ribut gitu ya di depan publik gitu. Ini pemerintahan macam apa gitu ya. Jadi ada antara bos, notabene kan Wapres bos juga, dengan Menko itu bisa saling silang pendapat. Menurut saya dari sisi komunikasi politik ini noise. Oke, kita akan lanjutkan perbincangannya sesaat lagi. Bapak-bapak harus jeda sejenak. Pemirsa, kami akan kembali, tetaplah bersama kami. 2019 tentang Sekretaris Kabinet. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kami masih berbincang dengan beberapa narasumber di sini dan kita akan coba menghubungi kembali Pak Taufikul Hadi. Pak Taufikul Hadi masih bersama kami? Iya, masih. Ya, Pak Taufikul Hadi, apakah Presiden sendiri sudah melakukan perbincangan dengan partai-partai pendukungnya terkait rencana reshuffle? Kalau itu tentu saja di dalam konteks komunikasi politik itu adalah berjalan. Kami merasa bahwa komunikasi antara kami sebagai partai pendukung dengan presiden itu adalah berjalan baik dalam suasana yang baik dan segala sesuatu kami bisa menangkap
apa pesan Presiden, dan kemudian bagaimana kami sebagai partai pendukung itu bersikap. Itu berjalan. Tetapi kalau persoalan teknis, misalnya satu menteri akan di-reshuffle, itu sudah kami nyatakan, itu adalah hak prerogatif Presiden. Kalau Presiden kemudian mau mengkomunikasikan dengan kami, maka kami dengan senang hati juga, itu adalah membicarakan hal tersebut. Tetapi menurut saya itu adalah bukan sebuah kewajiban. Bagi kami adalah komunikasi politik selama itu adalah berjalan dengan baik. Dan kami telah menunjukkan kepada Presiden dan kepada Wakil Presiden, apapun kebijakan pemerintah, itu tidak ada keraguan sama sekali, kami mendukungnya. Karena itu menurut saya, di dalam konteks reshuffle sekarang ini, kalau memang ada, kami serahkan saja sepenuhnya kepada Presiden. Oke, ini dukungan penuh terhadap Presiden, termasuk kalau misalnya ada menteri dari Partai Nasdem yang dikurangi begitu. Apakah masih memberikan dukungan penuh? Poinnya bukan di situ. Kalau misal kebijakan, ya kan? Kami tentu saja sebagai sebuah partai yang menunjukkan loyalitas selama ini kepada pemerintahan ini, justru kami mempertanyakan kenapa harus dikurangi. Kan seperti itu. Tetapi kalau memang ada alasannya yang tepat, itu ya persoalan lain. Tetapi kalau misalnya mengurangi, kami telah menunjukkan loyalitas, apapun kami dukung. Dan kami adalah dari awal tanpa riset mendukung Pak Jokowi JK. Lantas di tengah jalan, tanpa terkomunikasi apapun, lantas ada anggota kami yang terkurangi. Tentu saja anggota dari partai kami di mana-mana di seluruh Indonesia mempertanyakan kenapa bisa terjadi, dan itu adalah menurut saya menjadi komunikasi politik yang tidak baik. Oke, selama ini kan Presiden Jokowi sendiri menyatakan bahwa beliau memiliki rapor untuk menteri dan itu bisa menjadi alasan reshuffle kabinetnya. Bagaimana jika memang ada menteri dari Nasdem yang di-reshuffle dengan alasan rapornya merah? Kalau menurut saya, kalau memang itu adalah objektif, ya silakan saja. Ya, objektif ya silakan saja. Tidak ada masalahnya, bukan persoalan yang kemudian harus dipersoalkan habis-habisan dalam konteks itu. Kalau memang objektif silakan. Tetapi kami ingin tanyakan, benar seperti itu tidak? Bahwa kinerja menteri dari Partai Nasdem itu adalah tidak memuaskan. Apakah benar seperti itu? Itu kan pertanyaan anggota dari partai kami. Karena kami meyakini bahwa selama ini apa yang dilakukan oleh menteri dari Partai Nasdem itu adalah kami tidak menilai buruk. Baik, Pak Taufikul Hadi, terima kasih banyak atas masukannya dan juga kebersamaannya bersama Berita 1 TV. Terima kasih banyak Pak Taufikul Hadi. Pak Burhan, ada closing statement terkait masalah rencana reshuffle ini dan berbagai intervensi yang ada. Buat Presiden harus hati-hati ya dalam melakukan reshuffle. Meskipun tadi saya mengatakan urgent, tetapi pilihan untuk menetapkan reshuffle dan siapa yang mau dirombak itu harus betul-betul dipertimbangkan secara matang. Indikatornya tentu bukan hanya tunggal, ada indikator politik, ada indikator terkait dengan kinerja secara teknokratis maupun indikator dari sisi kepuasan publik. Tapi ingat, kalau misalnya salah, sementara reshuffle sudah terjadi sebelumnya di bulan Agustus, tentu orang tidak lagi menyalahkan menteri yang dianggap performanya kurang, tapi orang mulai juga menyalahkan siapa yang memilih. Jadi harus betul-betul hati-hati. Kesempatan reshuffle nanti itu harus dipakai semaksimal mungkin dan jangan sampai mengganggu ritme dan kenyamanan bekerja buat menteri yang ada. Pak Bara, silakan. Ya, yang jelas posisi kami adalah kami sangat menghormati prerogatif dan otoritas full yang dimiliki oleh Presiden dalam melakukan penilaian terhadap kabinetnya. Termasuk kalau nanti Presiden merasa perlu untuk melakukan pergantian reshuffle ya, sebagai satu cara untuk memastikan bahwa kabinetnya nanti, pemerintah nanti bisa bekerja secara lebih efektif di tahun depan gitu. Jadi
sikap kami adalah kami sudah memberikan dukungan, menyatakan dukungan dirasakan perlu oleh Presiden bahwa ada anggota kami yang memang diminta untuk masuk kabinet, tentu juga kami siap. Tapi posisi kami adalah sangat pasif, kami bukan dalam posisi yang secara agresif melobi, meminta-minta, sama sekali tidak. Gitu. Kami tidak melakukan intervensi juga. Ingin menunjukkan bahwa dalam sistem presidensial ini, walaupun dikawinkan dengan sistem multipartai, tetap saja Presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai otoritas full untuk melakukan penilaian dan juga perbaikan yang dirasakan perlu. Siap untuk masuk kabinet, siap juga untuk tidak masuk kabinet. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak Bang Bara dan juga Bang Burhanuddin. Terima kasih. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyimak Connect 360 bersama Rima Safira. Rima, apa saja yang akan menjadi topik-topik yang menarik di Connect 360 kali ini? Ya, ada berbagai informasi menarik nanti di Connect 360, Ani, dan kita tunggu saja di Connect 360 selengkapnya usai jeda berikut. Baik Rima, terima kasih. Pemirsa, demikian Prime Time Talk kali ini. Anda bisa menghubungi kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube, serta memberikan berbagai masukan kepada kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ani Rahmi dan atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.